Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di mata kuliah e-commerce pada pertemuan kelima dengan dosen saya atau dosen saya sendiri, Ipan Ripai Mkom, dosen Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi STKIP Muhammadiyah Kuningan. Pada pertemuan kali ini, pada mata kuliah e-commerce ini, ada beberapa materi inti. Yang pertama adalah memahami behavior ataupun kebiasaan si customer, si pelanggan yang membeli produk kita di marketplace. Yang kedua adalah memahami tips dan trik laris penjualan di marketplace. Nah, dari kedua materi inti ini kita akan coba jabarkan satu persatu dari si materi tersebut. Dari kedua materi tersebut itu kebiasaan apa saja sih yang mempengaruhi kebiasaan membeli sebuah produk di marketplace gitu ya. Oke. Oke, karena pertemuan-pertemuan sebelumnya kita menggunakan Shopee, kita juga harus mempersiapkan Shopee-nya, web Shopee-nya dulu. Gitu. Sebenarnya ya bebas-bebas saja mau menggunakan Shopee, mau menggunakan Tokopedia, mau menggunakan Lazada atau yang lainnya pun nggak jadi persoalan. Gitu. Karena kenapa saya bawa ke Shopee? Karena memang pengalaman saya itu banyaknya di Shopee. Gitu. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembelian online khususnya di marketplace adalah yang pertama adalah faktor manfaat dari barang ataupun jasa yang kita jualkan di marketplace tersebut itu. Ya, apa aja sih barang-barang yang bermanfaat tersebut itu? Nah, yang bermanfaat itu tentu sesuai dengan kebutuhannya masing-masing gitu. Saya contohkan misalkan kalau seorang ibu-ibu, mereka akan lebih condong kepada ke arah fashion, ke arah tadi fashion, terus ke arah perabotan rumah tangga, terus ke arah dekorasi indoor maupun dekorasi outdoor dan masih banyak lagi yang lainnya. Begitupun ketika kita mau menargetkan yang menjual barang yang untuk laki-laki misalkan atau bapak-bapak, maka kita harus menjual seperti yang diinginkan ataupun kebutuhan dari bapak-bapak tersebut. Misalkan untuk bapak-bapak itu misalkan apa ya? Apa namanya? Alat perkebunan gitu untuk berkebun. Bisa kalau misalkan bapak-bapak yang suka berkantor ya misalkan alat-alat kantor, mulai dari sepatunya juga mereka kadang juga butuh, peralatan kantornya juga butuh, tas untuk laki-laki dan lain sebagainya lah gitu. Nah, ini itu yang pertama. Jadi manfaatnya apa sih dan untuk siapa? Ini akan berpengaruh terhadap nomor dua, yaitu adalah faktor psikologis gitu loh. Walaupun nanti faktor psikologis itu banyak sekali gitu. Nah, pada yang pertama ini adalah manfaat dari si barang itu, misalkan saya akan mau menjual apa namanya hiasan misalkan, bonsai misalkan. Nah, manfaatnya apa buat emak-emak ataupun buat ibu-ibu? Manfaatnya itu adalah misalkan mendekorasi ruangannya gitu. Dan gak sedikit juga orang-orang yang menjual dekorasi itu, contohnya ya, ucapkan salam dulu, misalkan assalamualaikum di tulisannya itu di depan pintu, itu salah satu contohnya. Atau mungkin juga buat ibu-ibu itu apalagi ya, manfaat yang lain itu misalkan buat ngupas buah-buahan gitu. Itu juga ada banyak sekali di marketplace yang jual gitu ya buat mengupas buah-buahan. Manfaatnya apa? Itu tadi memudahkan dari si ibu-ibu untuk mengupas buah-buahan tersebut
gitu. Itu yang pertama. Jadi dari segi manfaatnya apa nih gitu. Kalau yang pakaian ya tentu manfaatnya apa, apakah bisa lebih untuk menengah ke atas atau menengah ke bawah gitu. Gitu, kalau manfaatnya pengen yang lebih tentu harus kejar targetnya itu adalah menengah ke atas gitu. Terus juga adalah faktor psikologis gitu. Faktor psikologis itu memang macem-macem lah, kalau mulai dari harga segala macem, terus juga kemampuan ataupun daya beli gitu kan dari seseorang. Ya jangan sampai kita ngejual mobil misalkan yang harga ratusan juta di marketplace, ya rugi banget lah gitu, nggak bakal, ya siapa juga yang mau beli gitu di sana gitu. Gitu mungkin ada sih, ada, cuman ya nggak semua orang beli gitu. Lalu selanjutnya adalah ada juga faktor kepercayaan dan kenyamanan. Ini biasanya dipengaruhi oleh chattingan dibalas dengan cepat, atau mungkin apa namanya ya, selain chattingannya itu ya mungkin rating dari si produknya, kecepatan pengiriman itu akan menimbulkan kepercayaan dan juga kenyamanan buat orang yang berbelanja di toko kita di marketplace. Nah, yang nomor 4 adalah faktor desain dan estetika website. Memang pada dasarnya di marketplace itu tampilannya begitu-begitu aja gitu, tokonya begitu-begitu aja. Tapi jangan sampai lupa ternyata di marketplace itu ada fasilitas untuk mendesain si tokonya tersebut. Ya kita buatkanlah apa namanya, ini mungkin lah ya, apa namanya, sebagus mungkin gitu ya si produknya tersebut itu, si tokonya tersebut itu, sehingga di sana itu memungkinkan orang-orang itu untuk, oh, tampilannya elegan pasti ini kita percaya gitu. Itu. Nah, ada juga kategori yang terlaris di marketplace. Ada produk fashion, produk kecantikan ini buat ibu-ibu, produk gadgets, dan elektronik itu biasanya ya elektronik begitu ya perlu juga lah gitu, model handphone dan lain sebagainya gitu ya. Terus juga ada perlengkapan rumah tangga gitu, seperti produk tadi pengupas jeruk gitu kan, itu biasanya. Mainan dan hobi ini juga sama, yang hobi misalkan hobi sepeda, hobi apa gitu kan ya. Dan yang terakhir adalah produk yang sedang tren. Produk yang sedang tren ini lebih condong kepada produk musiman, karena orang lebih cepat gitu kan, gitu, lebih cepat, lebih apa sih, apa sih maksudnya, gini, maksudnya adalah yang produk musiman ini, yang sedang tren ini biasanya musiman, seperti orang yang senang ke bonsai, bonsai semua, seperti orang ke batu cincin semua, orang senangnya kemarin itu sepeda, sepeda semua, itu biasanya ya kita juga harus update terhadap apa sih kebutuhan masyarakat itu gitu. Apa sih yang barang sedang tren itu, biasanya begitu juga gitu. Itu. Tapi secara keseluruhan tadi adalah 6 kategori yang mungkin bisa dijual oleh teman-teman semua, yaitu adalah yang kategori terlaris tadi. Nah, inti dari materi ini ada di slide nomor 5 yang punya saya. Nah, ini kebiasaan membeli di marketplace ataupun lebih mengarah kepada apa ya? Eh apa sih? Lebih mengarah kepada kebiasaan si pembeli ketika melihat toko kita gitu. Sebagai contoh yang nomor satu adalah rating toko misalkan. Nah, kalau rating toko ini kita lihat, rating toko ataupun rating produknya itu, nah, kita lihat contoh misalkan yang ini deh, produknya yang terlihat aja gitu kan. Nah, lihat
Kalau ada satu produk yang sama dengan yang orang-orang yang sudah ratingnya banyak, tentu orang-orang itu akan lebih condong kepada ratingnya banyak. Saya yakin lah itu. Ini 1000 penilaian. Buset, banyak banget ini, ada 1000 penilaian. Ada 2,2 ribu terjual, berarti gitu ya. Kalau misalkan disandingkan di bawahnya itu dengan produk yang belum kurang laris, ya maka siap-siap aja gitu loh. Betul. Kayak model ini baru 3 terjual, 16 terjual. Ya mohon maaf gitu. Kalau saya secara pribadi sih nggak mau gitu beli beli barang yang sekiranya baru ada 8 penilaian gitu ya. Itu tadi itu. Karena ini berpengaruh banget loh kalau di marketplace itu ya. Karena kebiasaan orang-orang pun membeli itu pasti ngelihat rating toko ataupun si produknya itu ya. Jadi rating toko itu menurut versi saya sangatlah apa ya, penting sekali lah gitu. Maka bisa dikatakan bahwa itu mungkin bisa dijadikan bahwa itu adalah ruhnya gitu ya. Ini tuh adalah ruhnya dari si toko tersebut gitu. Ya, itu. Ya, kalau yang ini udah banyak ya pasti saya mau beli gitu loh. Gitu. Itu. Jadi kalau model ini ya pasti saya beli. Kalau tadi modelnya masih satu dua atau mau di bawah 100 itu terkadang sulit juga customer itu percaya gitu. Jadi makanya se apa ya, semaksimal mungkin bahwa kita harus segera eh, punya rating toko yang baik. Insya Allah nanti akan dibahas pada pertemuan selanjutnya bagaimana caranya mendapatkan rating toko yang banyak, bagaimana kalau misalkan kita baru-baru membangun toko gitu kan, supaya si produknya itu lebih mengarah kepada yang banyak yang suka lah, intinya begitu. Itu. Yang pertama adalah rating toko. Yang kedua adalah, maaf salah buka. Nah ini adalah peringkat toko. Maksudnya peringkat toko itu gimana? Nah, di Shopee itu ada yang namanya si tokonya tersebut itu star seller atau bukan gitu. Nah, model begini ada logo star, dia berarti star seller gitu. Nah, untuk mendapatkan star seller tersebut itu harus ada beberapa apa ya, bahasanya itu harus ada beberapa kategori khusus supaya menjadi star seller gitu. Saya pun lupa lebih lengkapnya itu nanti akan saya bagikan bagaimana syarat menjadi star seller di Shopee itu. Apa sih bedanya antara star seller dengan penjual biasa? Biasanya kalau star seller itu lebih apa ya? Bisa dikatakan lebih terpercaya daripada bukan star seller gitu. Gitu. Karena untuk mendapatkan posisi star seller itu yang saya ingat itu chatting itu harus di atas 75% balas chat itu. Nah, model ini nih. Persentase chat dibalas itu kalau ini kan 85. Oke. Ya, 85. Nah, maka di sini harus mempertahankan ini 85. Terus juga retur barang dan juga pengiriman itu harus tepat waktu kalau ingin jadi star seller. Dan terlebih, star seller itu biasanya transaksi untuk menjadi star seller pertama itu haruslah minimal 10 juta total transaksi dalam 1 bulan terakhir. Jadi total transaksinya itu harus ada 10 juta. Jadi kalau misalkan harga produk kitanya 100 ribu, harus ada yang beli sekitar 100 orang yang berbeda. 100 pengiriman. Kalau intinya duitnya harus ada 10 juta aja gitu. Yang pernah transit di toko kita. Gitu. Jadi kurang lebih ada sekitar 10 jutaan. Itu. Jadi buat teman-teman kalau mau ya tadi haruslah transit uang ada yang masuk ke sini itu sekitar 10 juta untuk menjadi star seller. Ingat, posisi juga mempengaruhi. Bagi orang-orang yang sudah terbiasa, rating bintangnya apa sih gitu.
Nah, kalau di Tokopedia pun ada gitu peringkat-peringkat sellernya itu gitu. Itu kalau di Shopee sih cuma star seller sama yang biasa gitu. Kalau sekarang sih namanya star doang gitu. Kalau dulu mah bahasanya star seller gitu. Itu ada logo star ini gitu. Selanjutnya adalah harga produk. Nah, ini bagaimana sih maksudnya harga produk tersebut itu? Contoh, misalkan ketika di sini ya disuguhkan harga dengan 16.000 sampai 20.000. Nah, kita pun harus juga bersaing dengan produk yang lain dengan hampir mirip gitu. Biasanya di bawahnya ini suka ada produk yang mirip-mirip. No, ini 48.000. Nah, lihat. Di atas itu harganya 20.000 maksimal, yang ini ya 20.000. Tapi di bawah ternyata dengan harga 40.000, 48.000 pun ada yang beli gitu. Tapi tentu kebanyakan itu ke yang murah gitu. Nih yang ini produknya sama, harganya 48.000, padahal kalau di sini tuh maksimal 20.000. Ternyata ada yang beli, ada. Begitu. Jadi kalau kita sebagai penjual ya kita juga harus bersaing juga, jangan terlalu berlebihan juga dalam mengambil keuntungan. Rata-rata sih sekitar 20%. Jadi bagusnya, tapi tentu 20% itu setelah biaya ongkir juga ke tempat kita, ke toko kita gitu, ke tempat kita jualan. Contoh misalkan 20.000 itu muat 4 tas misalkan. Nah, ongkirnya itu 20.000 dari reseller ini ke rumah kita atau ke toko kita. 20.000 misalkan per kilonya. 1 kilonya cuma 4 piece, maka biayanya itu adalah 25.000 sehingga HPP-nya adalah 25.000. Nah, dari 25.000 ini kita harus jual dapat untung 20% itu sekitar 5.000, maka 25.000 tambah 5.000 jadi 30.000. Jadi kita masih bisa pantas untuk ini di sini. Apalagi kalau misalkan bisa menurunkan budget kiloan, dalam arti budget kiloan itu pengiriman, maka ini bisa jauh lebih murah gitu. Kalau misalkan per piece-nya bisa sampai 1.000 ya jual aja 26.000 ataupun ya minimalnya 25.000 lah. Begitu. Nah, kurang lebih begitu. Itu ya. Jadi kenapa harga kita harus juga bersaing, karena memang di bawahnya itu ya itu tadi, belinya itu di marketplace suka ada produk yang terkait gitu, ini produk serupa ya, atau kamu mungkin juga suka, nah ini nyebelin ini ya, karena ya kita sebagai penjual ya nggak bisa mengambil untung sembarangan juga gitu. Nah, selanjutnya adalah komentar pembeli. Nah, ini penting juga komentar pembeli. Wah, gitu. Kadang-kala saya juga suka sebel ketika menjual produk itu. Sebelnya gimana? Kita sudah bagus, barang sesuai gambar segala macem, ngasih ratingnya cuma 1 gitu. Sebagai penjual itu kadang-kadang ngeselin gitu. Seller baik, non baik, cuman saya doang yang jahat. Tek bintang 1. Wow, set itu kadang-kala. Bingung saya juga itu, ada orang yang model semacam itu. Sehingga di sini komentar pembeli sangatlah penting. Kenapa? Dari komentar pembeli itu kita akan tahu kasih berapa, apa sih bagus lah gitu. Apalagi kalau ada gambar-gambarnya itu saya biasanya lebih senang gitu. Nah, ini kita lihat coba contoh yang ini dengan media. Nah, ini bisa kita lihat real pic-nya gitu. Oh, ternyata lumayan bagus kok gitu. Terus yang ini juga ya. Oh, ini bagus juga nih yang ini gambarnya. Oh, ternyata bagus ya gitu doang sih kalau model saya. Gitu. Penting juga, penting gitu. Nah, favorit banget merah tas bagus katanya, popularitas dan sebagainya lah, begitulah ya. Komentar pembeli itu bagus gitu. Nah, nomor 5 ini kecepatan membalas chat gitu loh.
kecepatan membalas chat. Maksudnya bagaimana? Nah, biasanya kadangkala ya apa ya? Memang bisa dikatakan bahwa pembeli itu adalah raja gitu. Tapi kadangkala apa ya? Saya sebagai penjual pun terkadang suka sebel gitu loh. Sudah dituliskan di apa sih namanya? Di deskripsi bahwa selagi produk ini masih ada, silakan langsung pesan aja. Kadang-kadang suka nanyain, Kak ready stock nggak? Kak ready stock nggak gitu. Ya udah, terpaksa saya balas ready kak gitu kan. Oh, barang ada kak dan lain sebagainya, stok aman kak dan lain sebagainya gitu. Akhirnya mau nggak mau itu harus dibalas. Karena apa? Kadangkala kalau kita terlalu lama membalas chatnya, mereka bisa berpindah membeli produknya ke toko yang lain gitu. Makanya kecepatan kita ngebalas chat juga itu penting sekali gitu. Itu penting sekali gitu sehingga menurut versi saya ya mau nggak mau kita harus apa ya, harus segera membalas itu walaupun hanya sebatas menanyakan kak ini ready nggak, kak ini ready nggak gitu. Itu lalu selanjutnya adalah itu kecepatan pengiriman. Nah ini kecepatan pengiriman. Nah mungkin ada yang beranggapan bahwa kak itu kan tergantung ekspedisi gitu kan atau apa gitu ya, mungkin teman-teman pak itu mah tergantung ekspedisi loh. Lah nggak bisa begitu juga gitu. Memang pada dasarnya itu menentukan itu ekspedisi, dia menggunakan ekspedisi apa sampai ke kita itu. Nah, tapi maksudnya di sini adalah lebih tepatnya itu ke arah pengemasan ketika kita memberikan ke seller, ke penjual, bukan, ke ekspedisi gitu. Nah, itu. Jadi ke ekspedisi tersebut itu berapa cepat sih gitu. Gitu. Tentu yang harus kita aktifkan juga yang ekspedisi-ekspedisi yang cepat gitu. Ya itu yang paling cepat versi saya itu adalah JNT. Maaf, bukan promosi, tapi memang faktanya begitu. Saya paling senang kalau pakai JNT. Gitu. Standar lah waktunya gitu. Ada juga sih yang lebih cepat gitu daripada JNT gitu. Kayak model si cepat itu juga cepat juga gitu. Tapi saya jujur lebih senang, nggak tahu kenapa. Saya tuh senang banget gitu kalau pengiriman itu ke JNT. Begitu. Tuh ya, jadi kecepatan pengiriman juga itu menjadi prioritas gitu. Gitu ya. Ya, gitu kecepatan pengiriman. Ya. Selanjutnya adalah ada juga yang nomor 7 itu adalah bonus tambahan. Bonus tambahan di sini itu ada juga terkadang yang suka mengakali dengan paket gitu. Kalau beli hari ini nanti bonus anu gitu kan satu gitu kan. Ini sebenarnya promo toko sih ke bonus tambahan itu. Kadang-kala ada juga yang disisipin nih, dia nggak bilang di sana tapi disisipin apa gitu. Contohnya misalkan beli tas gratis gantungan boneka buat tas gitu tanpa harus bilang ke penjual. Itu nanti juga akan membuat rating kita juga tinggi gitu. Karena apa? Kita sudah sisipkan bonus tambahan untuk si produk kita itu. Gitu. Ada bonus tambahannya gitu. Tuh ya. Lalu selanjutnya adalah kebiasaan para pembeli juga pasti akan memilih keamanan yang mengamankan barang yang mereka beli gitu. Jadi jangan sampai ketika kita beli barang ternyata si barangnya itu ya bikin penyok gitu kan. Kalau alat-alat rumah tangga pecah, kalau berbentuk eh apa namanya kaca gitu kan ya bisa pecah gitu. Maka secara otomatis kita juga harus mengamankan, salah satunya itu adalah dengan menggunakan bubble wrap gitu ya, gitu. Jadi harus menggunakan bubble wrap gitu.
kalau ada yang belum tahu bubble wrap itu ya itu loh yang bisa peletrek-peletrek gitu. Ininya aman lah kalau bubble wrap. Jangan jangan sampai teman-teman ini apa namanya ya bahasanya itu pelit memberikan bubble wrap gitu. Itu karena penting juga lah kalau untuk bahan barang pecah gitu. Saya pun sekarang semuanya udah pakai bubble wrap gitu. Karena apa? Misalkan saya jualan topi, saya pasti masih menggunakan bubble wrap. Karena apa? Saya nggak mau ketika barang yang eh, customer minta, misalkan tiba-tiba sobek segala macam, jadi itu kan tanpa pengaman sekalipun sulit gitu loh. Itu, itu ya pengaman itu juga penting itu ya. Nah, tips dan trik laris jualan online ini ke tips lainnya lah ya. Tadi kalau kebiasaan tips larisnya, yang pertama adalah pilih nama toko yang unik dan mudah diingat gitu ya. Jadi jangan terlalu panjang juga lah. Kadang-kadang kalau nama toko terlalu panjang saya juga keder ini nama tokonya apa gitu. Dan juga jangan terlalu pendek juga. Kalau terlalu pendek juga apa ya, mending kalau diingat. Tapi kalau enggak kan repot juga gitu. Misalkan yang mudah diingat itu kalau kita jualan peralatan rumah tangga misalkan, ya udah alat dapur kek atau apa kek nama tokonya gitu. Mungkin nama orang juga jadi persoalan gitu. Jangan sampai nama toko itu laris 12369. Wah, udah nggak beres itu. Ya, karena apa? Karena sulit untuk itu apa namanya si itu ya. Jadi tadi itu apa namanya harus yang mudah diingat. Jadi jangan sampai orang-orang itu nggak tahu nih mau jual apa sih, bukan itu tokonya apa gitu. Oh kemarin tuh saya belinya di mana sih, tokonya apa sih, lupa gitu kan. Wah itu jadi repot nanti yang ada orang-orang itu. Tuh ya yang pertama. Tips dan trik lainnya ketika kita menjadi seorang penjual adalah apa namanya menggunakan logo gitu. Kalau kalau nggak bisa ya menggunakan inisial lah. Kalau nama toko kitanya adalah Abdul misalkan, ya udah pakai huruf A aja, A gitu kan. Rada dimodifikasi dikit-dikit lah. Kalau nggak bisa mah, intinya adalah yang enak itu memang menggunakan logo gitu. Logo itu misalkan ya nama usaha Anda kayak atau apa kayak itu jauh lebih elegan gitu. Terus yang ketiga adalah jasa ekspedisi yang bervariasi. Nah, kalau kita sebagai pemilik toko itu juga haruslah menggunakan jasa ekspedisinya, jangan cuma satu gitu. Gitu. Ada siapa tahu ada yang mau borong barang nanti misalkan menggunakan JNE truk gitu kan. Itu kan lebih murah gitu. Kalau nggak salah per 5 kilo atau berapa gitu mulainya tuh. 5 kilo itu murah banget gitu. Tapi 3 kilo saya lupa. Itu JNE itu enak gitu. Gitu. Ekspedisi yang bervariasi. Misalkan kita ngaktifin JNT, ngaktifin si cepat, dan ngaktifin JNE. Karena apa? Ingat, kalau walaupun kita cuma senangnya misalkan sama JNT aja, nggak semua orang senang sama JNT. Ada juga mungkin yang pengennya tuh pakai Ninja loh. Saya itu karena dekat misalkan dengan toko Ninja, dekat dengan agen Ninja. Oh, saya mah senang itu dengan karena dekat dengan pos, mungkin misalkan ya saya mah pengennya menggunakan ekspedisi pos gitu doang. Karena apa? Saya pun terkadang ketika membeli barang orang lain itu enakan yang saya bisa milih gitu loh. Kalau satu doang mau ya Allah gitu. Kadang-kadang lah ini kok niat gak sih gitu loh. Lebih baik kita sebagai penjual ya yang mengalah gitu doang sih intinya. Gitu. Lalu yang selanjutnya adalah deskripsi produk yang jelas gitu. Jadi jangan asal-asalan. Gitu. Kalau kita menjual produknya fashion, maka mau nggak mau, oh bahannya dari apa, ukurannya berapa, gitu. Kalau fashionnya berbentuk pakaian ya lebar
lengannya berapa dan lain sebagainya, itu harus benar-benar jelas itu. Syukur-syukur sampai misalkan dituliskan 1 kilogram muat 4 piece gitu ya, itu jauh lebih enak. Kalau saya jujur lebih enak, oh ya 1 kilo berarti saya cukup 4 piece loh gitu loh gitu. Jadi itu coba-coba dulu gitu. Itu ya, itu tadi yang nomor 4. Yang nomor 5 adalah gunakan foto asli yang jelas. Nah ini kalau bisa sih, produk yang sudah kita beli untuk dijual lagi itu haruslah menggunakan foto kita sendiri gitu. Enakan begitu. Karena apa? Jujur marketplace itu sekarang sudah pada pinter. Mereka akan membandingkannya juga, selain daripada judul, mereka akan membandingkannya juga dengan gambar gitu. Lebih baik ya kita foto sendiri aja biar lebih bagus. Itu ya. Jadi enakan adalah menggunakan foto asli. Tapi tentu dengan yang jelas. Orang itu senangnya real pic loh sekarang, daripada yang gaya-gayaan gitu tapi kenyataannya jong gitu. Tapi emang enaknya sih memang dua-duanya bagus. Real pic-nya bagus, itunya juga bagus, apa namanya, yang dipajangkannya bagus, itu jauh lebih enak gitu. Terus tadi seperti yang sudah saya katakan bahwa kita itu tokonya haruslah bisa bersaing dan juga fast respon dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari si customer service, dari si customer yang mau membeli si produk kita. Intinya kalau dari si marketplace ini, kalau kita sudah bisa menentukan harga jual produk dan menemukan produk apa yang sekiranya bisa kita jual, apalagi kalau syukur-syukur teman-teman punya produk sendiri, itu enak gitu loh. Karena efek daripada berjualan di Shopee itu seperti bola salju yang menggelinding. Semakin banyak yang memberikan rating, maka penjualannya pun akan semakin banyak lagi gitu loh. Gitu. Itu. Makanya kayak kemarin aja saya pernah ceritanya itu eh, membeli kerudung, ceritanya ya kerudung, yang tentu kerudungnya tersebut itu mau saya jual lagi. Itu sehari ke waktu pas promo, apa ya? Kalau di Shopee itu ada promo, misalkan 11, 22, 33 gitu lah. Promo bulanannya begitu kayak model sekarang itu. Misalkan bulan 10 ya promo 10-10 gitu kan. Nah, itu pernah ada satu toko kerudung itu sampai 10.000 lebih pengiriman pada hari itu, sehingga deadline-nya panjang banget gitu, sampai mereka pun kewalahan saking banyaknya pembeli gitu. Karena apa? Efek daripada orang yang beli itu biasanya dari terlaris, wah terlarisnya makin terlaris lah begitu. Memang keuntungan pun biasanya sedikit gitu, karena ya orang tuh ngelihat langsung si harganya gitu. Itu. Nah, oleh sebab itu, dari jutaan orang yang melihat Shopee ini, masa sih nggak ada yang beli satupun ke toko kita gitu kan? Nah, makanya harus dimulai tadi dengan tips yang trik dan sudah saya berikan tadi gitu. Nah, pada pertemuan hari ini, coba teman-teman desain ulang produk yang mungkin teman-teman ini belum bagus, belum yang kemarin saya revisi gitu kan. Nah, hari ini sebagai bahan tugasnya adalah silahkan teman-teman desain ulang produk menggunakan foto sendiri sesuai dengan yang tadi, yang sudah saya jelaskan tadi, dengan foto produk sendiri. Tolong diedit dengan sebaik mungkin lalu upload ulang ke Shopee. Nah, itu nanti tolong dilaporkan kepada saya melalui web kampus, nama produknya apa, linknya apa, yang mana gitu kan. Nanti biar saya cek ulang. Jadi di akhir pertemuan saya akan memeriksa dan ini harus selesai dalam pertemuan hari ini. Ketika ada pertanyaan, jangan sungkan untuk bertanya kepada saya. Mungkin hanya ini saja pertemuan kelima
Nanti kita akan lanjutkan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.